Coba saya diterangkan isu atau permasalahannya apa dulu. Semua memikirkan lebih-lebih mereka yang memilih paper ini. Indra Gading, isunya apa? Nggak setrika, aku harus setrika. Iya, ada yang perlu kalau pakai setrika. Mana ini suaranya? Tapi kalau sekarang Indra Gading? Ya Pak. Isunya apa? Kamu anak kecil kemarin sore apa calon sarjana ditanya kok diam saja loh. Permasalahannya apa? Atau isunya apa? Maaf Pak, tadi suaranya nggak kedengaran. Isunya tadi mempertimbangkan implikasi dari pengaturan preferensi deposan pada nilai wajar dari asuransi terbatas. Permasalahan itu apa, Desli? Permasalahan itu apa? Kawaton terotos gitu. Permasalahan itu apa toh? Bapaknya sebenarnya udah cari. Permasalahan itu perbedaan atau kesenjangan harapan dan kenyataan. Artikel Kamu harus menjelaskan sesuatu yang menunjukkan gap itu. mau si kelompok ini didapat, mau enggak mah tetap disalahin. Soalnya dia nggak suka sama itu ya gitu. Maria Ulfa. Artikelku hapus dari forum sih. Kan aku sekolah Kita jangan biasa terotos ke sana sini tanpa arti ya. Mending sedikit tapi punya makna. Belajar itu.
Bukan belajar terocos tok. Si bapak tuh bilang kayak gini, Tanti. Ngomong panjang nggak ada isinya. Yang poin-poin. Tuh udah chat. Ditelusuri, isunya apa, permasalahannya apa, arti pentingnya riset apa, Baru dibalas 2 hari setelah bapak ngomong sama Tanti tadi. tujuan risetnya apa, Si bapak manfaat risetnya apa, gitu. artikel ini boleh, padahal pas Terus literatur reviewnya seperti apa, Pak desain risetnya seperti apa, itu. sama Tanti. Terus hasil risetnya seperti apa. Kalau kamu bisa memetik ilmu itu dari suatu paper, berarti kamu dapat ilmu metodologi riset. Kami harus mengubah atau tetap ini. Selain mendapatkan pengetahuan tentang Pas presentasi. bidang ilmu itu, ini keuangan. Gak ada ininya deh. Lebih cenderung ke lembaga keuangan. Orang kita mau ngubah, dia nggak usah. Giliran presentasi dimarahin. Ditelusuri dari depan, isu atau permasalahannya apa. Tapi presentasiku materinya udah lengkap. Jadi setiap dia nyanggah ada jawabannya di PPT. Ini loh. Tinggal ngambilin aja. Aslinya tuh nggak apa-apa artikel atau jurnal apa-apa itu jelek, asal kita menguasai itu dan tahu kayak kekurangan kelebihannya gitu. Terus kita bisa jawab. Nah itu yang dibutuhkan. Nah itu misal ada yang udah jelek tapi dia juga nggak bisa jawab, nah itu loh. Maaf Pak, saya jawab ulang lagi Pak. Kalau dari isu tersebut adanya digunakan untuk menangani kegagalan. Sudah dibilang, ngomong terocos nggak penting, lebih baik sedikit tapi bermakna. Pak Siono bilang, isu atau permasalahan itu gap, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maka yang kamu jelaskan, kamu ucap-ucapkan itu, bahasa yang keluar darimu itu, mestinya menunjukkan gap itu. Nah kok kamu ngomong dari tadi nggak menunjuk gap itu loh. Diharapkan seperti apa, kenyataannya seperti apa, itu mana? Kalimatmu itu sudah meragukan untuk didengarkan. Yang kunci nggak kamu sebut. Hidupnya apa? Kalau terbelakangnya enggak, keperluannya diteliti itu apa? Maria ini juga diam saja. Apa? Ataukah hanya Aliran kebatinan. ataukah itu bisa berkelanjutan, terus misal untuk saat ini aja, terus buat apa? Saskia, Kalau buat masa depan bisa juga, terus buat apa? isunya apa? Isunya Pak ya. Paling penting Lah kowe ngrungokke apa ora? Sebenarnya itu tuh kayak preferensi deposan Pak, termasuk perusahaan asuransi. Tapi diperkenalkannya itu di Uni Eropa sama Inggris. Jadi preferensinya itu kayak berjenjang gitu loh Pak, kayak bertingkat, tiered gitu Pak. Sepemahaman saya. Itu bukan isu. Permasalahan itu gap atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pahim? kamu mau ini kita debat kusir terus ya? Ya. Terus kalau ada aku diundang lagi ya undang. Ya Pak. Isunya apa? Ridho Muhammad, kalian bikinin 0 kabeh. Enak aku nanti bikin nilai akhirmu itu. Enak saya itu, orang malas-malas. Nggak ada perjuangan. Ridho. Iya Pak. Iya, Pak. Isunya apa? Iya, Pak. Cantika.
Arya Jamhari, Arya Jamsuri. Iya Pak. Isunya apa? Permasalahan atau isu yang dikemukakan oleh peneliti yang namanya siapa tadi, Kevin atau siapa itu, apa sebenarnya yang ia temukan? Farihatul. Ini sebagai bukti bahwa kalian tuh nggak pernah punya partisipasi baik di kelas. Kalian tuh penonton. Ya pantes. Mau guru nonton tok, suruh naik ilmu dari mana? Kau nggak terlibat kok mau naik ilmu. Yunita. Iya Pak, menurut saya itu yang the case for free founded, fee based dan insurance found is markedly weakness. Mana permasalahannya? Permasalahan itu sebuah gap, sebuah kesenjangan, Yunita. Maka kamu harus menceritakan itu. Ini isunya itu deposit insurance, lembaga kepenjaminan. Kalau kamu baca paragraf pertama introduction itu isinya apa, Yunita? Adanya skema penjaminan simpanan terbatas yang eksplisit, Pak, di mana penjaminan simpanan ini memberikan perlindungan dari kerugian hingga jumlah yang terbatas per penabung. Kalimat berikutnya, itu intinya kan adanya skema penjaminan simpanan itu kan sudah diterima umum di masyarakat dunia. Terus berikutnya apa? Terus ada penerimaan desain di mana biaya berbasis resiko yang dibebankan kepada bank untuk perlindungan yang diberikan kepada deposan itu mengurangi moral hazard. Kalau yang kedua, kalau di dalam skema tersebut melibatkan biaya berbasis risiko yang dibebankan bank untuk mengurangi moral hazard, itu diterima umum, diterima juga secara luas gitu. Itu kan pandangan-pandangan dulu. Terus pandangan berikutnya apa? Jadi yang biaya berbasis resiko ini secara luas juga berpendapat bahwa itu akan membangun ex ante, yaitu untuk membangun dana yang tersedia bagi lembaga penjamin simpanan untuk digunakan dalam menangani kegagalan bank. Nah, sekarang kamu mestinya bisa berpikir, LPS, lembaga penjamin simpanan, itu kan ya butuh dana toh. Jika bank dipungut biaya tadi ex ante sebelumnya, maka kan itu bisa menjadi dana yang tersedia bagi LPS itu.
Dan ini juga didukung secara luas. Jadi yang pertama adanya skema penjaminan simpanan didukung secara luas. Artinya dunia menerimanya, dunia mengakuinya, dunia melakukannya itu. Terus kemudian kalau kemudian di situ pada skema ini juga perlu didesain, di sana ada biaya gitu berbasis resiko. Karena nanti lembaga penjamin simpanan LPS ini adalah yang akan menanggung resikonya gitu. Kalau kemudian bank dibebani biaya berbasis resiko itu untuk mengatasi moral hazard, gitu, itu juga diterima secara luas. Kemudian untuk apa biaya yang dibebankan kepada bank itu bagi LPS untuk dana? Supaya ada dana yang tersedia bagi LPS gitu. Nanti kalau terjadi satu kegagalan bank, maka dana itu bisa ia gunakan gitu. Dan ini juga diterima secara luas. Itu menjadi sesuatu yang sudah umum diterima publik. Terus tetapi sayangnya gimana? Menurut pendapat peneliti, sayangnya ada pandangan bahwa relevansinya itu terbatas, Pak. satu, relevansinya terbatas. Yang kedua, apalagi? Terus jenis pengaturan preferensi deposan yang diperkenalkan di Inggris itu membentuk preferensi berjenjang. Bukan itu. Ada lagi kata-kata weaken, melemah, sangat melemah itu. Bahwa dana asuransi berbasis biaya itu sangat melemah gitu. Kata-kata seperti itu. Kalimat kedua, kamu baca, kamu lihat, Yunita. The case, gitu. Sama kan ketemu kata weak. Relevansinya terbatas, kemudian itu melemah, dan kemudian juga penulis menerangkan lebih lanjut. Dari situ penulis kemudian merasa, oh kalau gitu perubahan arrangement itu diperlukan. Karena relevansinya terbatas tadi, hanya untuk jenis pengaturan preferensi deposan dan juga perusahaan asuransi tertentu, kemudian juga dana asuransi yang berbasis biaya tadi, yang sudah disepakati atau didukung tadi, sangat lemah. Tapi relevansinya kok masih terbatas ya, dan juga itu kok lemah ya. Maka lalu ada ide untuk, oh kalau gitu arrangementnya itu, pengaturannya itu perlu diubah gitu. Terus kalau mau lebih detail, kenapa itu lemah gitu? Di sana diterangkan ada kata-kata bail-out gitu. Ada dana resolusi gitu. Apa itu Yunita? Itu kan menguatkan adanya bail-out, adanya dana resolusi. Itu
itu menjadikan manfaat dari tadi yang pengaturan preferensi berjenjang yang dikatakan di depan tadi, itu menjadi tidak ada. Saling jadi partisipan, cari mati. Terus, kalau hampir semua pendanaan non-ekuitas bank adalah simpanan yang diasuransikan, maka ini juga menjadikan manfaat dari tied preference arrangement itu menjadi nggak ada. Maka lalu, kalau gitu perlu arrangement yang baru. Kalau gitu perlu perubahan. Arrangement lama itu nggak ada manfaat. Kan ada bailout, kan ada dana resolusi. Kan simpanan bank itu kebanyakan non-ekuitas yang diasuransikan. Lalu di situ mendukung pernyataan semula bahwa sangat melemah. Dan lagi pula relevansinya terbatas pada jenis pengaturan preferensi deposan dan asuransi tertentu. Terus lebih menguatkan lagi bahwa itu melemah. Arrangement lama atau konvensional yang mana di sana tadi pengaturan itu basisnya adalah biaya berbasis risiko tadi. Itu sebagai bentuk bahwa itu lemahnya itu juga itu pengalaman di banyak negara. Kalau ternyata ada klaim yang signifikan pada penjamin simpanan, kemudian pembayar pajak sering menanggung sebagian dari biaya kegagalan bank karena sering tidak cukup dana yang tersedia untuk penjamin simpanan, LPS rambi duit, dan juga dana talangan kurang, ujung-ujungnya lalu taxpayer atau pembayar pajak harus menanggung biaya kegagalan bank itu. Siapa taxpayer ini? Siapa pembayar pajak itu? Mestinya Anda tahu bahwa itu adalah mereka deposan atau mereka yang dijamin tadi. Oh, kalau gitu ini semakin menjelaskan kalau manfaatnya lemah. Oh, kalau misalnya bank mengalami kegagalan, ternyata dana yang dimiliki LPS dan juga dana talangan tak cukup. Ujung-ujungnya taxpayer yang harus menanggung sebagian dari kegagalan itu. Terus, ini intinya, kalau gitu, arrangement yang baru atau perubahan arrangement itu diperlukan. Karena yang konvensional tadi, relevansinya terbatas dan juga lemah. Maka lalu aturan baru yang mestinya dibuat itu adalah yang bisa untuk mencegah atau untuk menghindari ketidakcukupan tadi. Ketersediaan dana yang dimiliki oleh LPS
atau dana talangan yang tersedia ketika bank mengalami kegagalan sehingga lalu deposan-deposan atau nasabah-nasabahnya ini menjadi berhadapan pada risiko, itu piye carane gitu supaya deposan atau nasabah tidak menjadi terugikan oleh kegagalan bank itu. Maka lalu ada regulatory changes. Makanya peneliti itu lalu ingin menelitinya dengan adanya perubahan regulatory changes, bahwa skema penjaminannya ini mestinya diubah. Implikasinya terhadap gimana dengan adanya perubahan regulatori itu? Yunita, pertanyaan risetnya apa toh sebenarnya? Kalau kamu baca-baca gitu. Di situ bahwa perubahan pengaturan referensi deposan harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam konteks kerangka hukum dan peradilan dan struktur sistem keuangannya. Terus pertanyaannya, bahwa intinya mengubah pengaturan referensi deposan atau tadi di depan dikenal dengan tiers apa tadi yang berjenjang tadi, itu diperlukan. Yang kemudian pengubahannya harus memperhatikan itu tadi, keuntungan dan kerugian dalam konteks kerangka hukum dan peradilan serta struktur sistem keuangan. Pertanyaan risetnya lanjutannya apa, Yunita? Research question-nya apa? Yang terkait bail-in tadi, Pak. Iya bunyinya. Nah, jadi implikasi bail-in pada lembaga keuangan. Kalau kamu membaca-baca, kamu menemukan kata-kata yang di situ menjelaskan mengenai interrelasi di situ kan ada pemerintah dengan bailout-nya. Di situ ada bank. Di situ ada lembaga penjamin. Pada waktu mau membuat perlindungan bagi deposan atau nasabah, berarti ketiganya itu kan saling terkait, saling tergantung. Pemerintah membuat resolusi misalnya dengan dana bailout
kemudian di situ ada bank, yang mana bank ini adalah yang menerima deposito simpanan dari nasabah. Di situ ada LPS yang mana dia memberikan skema penjaminan. Maka pada waktu ingin membuat perubahan arrangement itu, mestinya kan di situ saling terkait ketiga-tiganya itu. Terus apa rumusan masalahnya atau pertanyaan risetnya? Kamu ketemu nggak, Yunita? Saya belum ketemu, Pak. Karena tidak eksplisit disebutkan seperti apa. Coba kamu buka pada paper asli. Nah ini karena kalimatnya terputus dan di bawah. Halaman 2, kalimat terakhir, whether any such market discipline would be sufficient to replace the argued benefits of risk-related kalimatnya terpenggal. Deposit insurance fees in reduction moral hazard is an open question. Apakah disiplin pasar semacam itu cukup untuk menggantikan manfaat yang dikemukakan dari biaya asuransi simpanan terkait risiko dalam mengurangi moral hazard? Tadi kan manfaat dari arrangement yang di atas tadi loh, yang sudah didukung secara luas tadi, yang sudah diterima secara luas tadi, sebenarnya kan punya persoalan, relevansinya terbatas dan juga lemah. Dan kalau ada dana resolusi dari pemerintah seperti bailout, manfaatnya sepertinya malah menjadi nggak ada gitu. Karena di situ sering ada kata-kata tertiadakan. Kalau ada bailout ya itu.
Makanya kan di situ yang menunjukkan gap, diharapkan itu punya manfaat bagi nasabah, tetapi kok ujung-ujungnya malah ya, kalau LPS tadi dananya nggak cukup, nasabah juga ini yang harus menanggung kegagalan bank gitu. Dana talangan nggak cukup, bailout-nya nggak cukup misalnya, nasabah juga gitu yang harus menanggungnya gitu. Mestinya nasabah ditanggung, malah menanggung. Kalau mau disederhanakan, itu gapnya. Harapannya nasabah dijamin, tertanggung, kok malah menanggung. Kamu kalau bisa ngomong misalnya, di situ isunya gini Pak, dengan adanya ini, skema ini, penjaminan ini, maka berarti mestinya itu mengamankan nasabah, deposan, simpanannya itu mestinya menjadi aman. Ketika bank gagal, mestinya nasabah tetap terlindungi, tetap terjamin gitu. Tetapi kenyataannya, meskipun pemerintah juga ada dana resolusi, ada dana talangan misalnya, meskipun LPS itu sebenarnya mestinya menjamin, tapi ternyata dananya sering nggak cukup misalnya gitu. Lalu ujung-ujungnya nasabah juga yang harus menanggung ketika bank gagal misalnya. Singkat gitu aja saya sudah seneng misalnya gitu aja. Oh kalau gitu arrangement yang konvensional yang lama itu perlu diganti. Dan di situ perubahannya itu perlu memperhatikan atau mempertimbangkan tadi masalah untung rugi. Untung rugi yang dimaksud itu dengan memperhatikan masalah hukum, memperhatikan masalah sistem keuangan. Kalau begitu pertanyaannya, misalnya diganti, misalnya diubah, misalnya lalu diubah. Apakah cukup untuk menggantikan manfaat yang awalnya tadi mestinya memberikan proteksi atau perlindungan, mestinya adanya skema penjaminan itu ada manfaat bagi nasabah atau deposan gitu, yang kemudian bisa untuk mengurangi moral hazard bank misalnya. Pertanyaannya itu apakah dengan adanya perubahan arrangement itu, pengaturan itu lalu memang bisa untuk menyelesaikan masalah tadi atau bisa untuk menggantikan manfaat dari tadi yang tidak bisa bermanfaat dengan baik tadi. Arrangement berjenjang yang ternyata di sana manfaatnya bisa dibilang tidak ada. Allah. Coba Yunita, kamu jelaskan tentang hasil studi yang mendukung atau yang menyarankan tentang perlunya suatu pengaturan preferensi deposan tadi. Dan menurut temuan dia seperti apa sehingga kok menyarankan itu.
Jadi ada kesepakatan tentang manfaat ex ante, Pak, Si bapak dari cuma ngajak Durekun, orang ini doang. Hasil studi siapa yang kamu comot? Demir Durekun, Pak, yang citasi ke-15 kalau di papernya. Kamu jangan mencomot itu. Yang bawah, Denis Sewicz et al. Ini kan seperti memperbaiki arrangement itu penting loh. Ini loh menurut hasil studi yang dilakukan Denis Sewicz gitu. Coba Denis Sewicz itu menemukan apa toh Yunita? Apa toh? Ini kan bisa jadi alasan untuk menjelaskan kenapa perlu diubah. Penelitian yang dilakukan 10 tahun antara 83 hingga 93 itu, iya hasilnya. Oh my god. Deposit yang tidak diasuransikan itu menuntut bunga rendah atau tinggi, Yunita? Suku bunga yang lebih tinggi, Pak. Lah kalau mereka yang deposit diasuransi atau dijamin oleh LPS, biaya bunga yang dituntut mereka para nasabah ini lebih tinggi atau rendah, Yunita? Kalau berdasarkan Denis itu lebih tinggi, Pak. Itu kan kalau tidak diasuransikan. Iya, yang tidak diasuransikan. Tapi kalau yang diasuransikan itu lebih rendah. Kalau berdasarkan saya ya Pak, yang saya baca, yang saya tangkap. Iya. Kalau lebih tinggi yang tidak diasuransikan itu artinya lebih rendah bagi mereka deposan-deposan yang diasuransikan. Itu kan ada toh Yunita. Kelanjutannya ini kan kalimatnya kalau sampai titik itu. Terus kalau kemudian nasabah-nasabah bank itu diasuransikan karena tuntutan bunganya lebih rendah tadi, maka kemudian bank kan hanya cukup membayar bunga yang rendah. Maka dia juga menemukan gitu, bahwa biaya bunga bank secara keseluruhan menurun gitu. Karena tingkat bunga yang lebih rendah yang dibayarkan kepada nasabahnya. Terus berdasarkan itu dia menyarankan apa? Peneliti ini. Atau implikasi dari penelitian ini apa? Ya ibuku gimana sih gitu. Bilang mama mau
mereka menyarankan mengadakan support for introduction of depositor preference, Pak. gimana? Jadi itu abang itu disarankan untuk jadi ada preferensi deposit baru gitu, Pak. Dan itu dikenalkan di mana? Di Inggris. Di Uni Eropa. Iya, di Uni Eropa. Ya. Terus pada bagian berikutnya kamu dapat ilmu tentang arti penting atau peranan LPS. Berikutnya kamu dapat ilmu tentang peran penting LPS. Coba Yunita, kamu tunjukkan ke saya 2 saja. Yang pertama berkaitan dengan apa, Yunita? Yang pertama itu kecepatan aksesnya, Pak, ke pendanaan. Kecepatan akses dana. Terus yang kedua, mengoptimalkan performanya, Pak. Efficient bank. ya karena ia punya peran pengawasan, sehingga kemudian memberi insentif atau mendorong bank untuk berkinerja yang optimal. Itu toh? LPS bagi lembaga penjamin simpanan itu peran utamanya satu terkait dengan akses dana bagi deposan tadi. Lalu yang kedua berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimainkan yang kemudian mendorong bank untuk berkinerja optimal. Ada itu toh? Kayak gitu. Coba Yunita, kamu format ulang, terangkan saya tentang background penelitian ini apa? Latar belakang penelitian ini apa kalau gitu? Sebenarnya skema penjaminan simpanan itu sudah ada loh. Iya, sudah ada, Pak. Dan skema yang ada itu Kurang relevan. berbiaya, berbasis risiko kan, Iya. dibebankan kepada bank loh, untuk mencegah moral hazard toh. Iya, Pak. Dan itu semua sudah disepakati secara luas atau umum, itu kan. Dan fungsinya untuk apa kok bank harus dipungut-pungut biaya kayak gitu untuk dana bagi LPS. Ceritanya kan ngono. Ada LPS menyediakan skema penjaminan simpanan untuk nasabah, ngono. Terus bank yang menerima tabungan atau simpanan nasabah dibebani biaya. Terus biaya itu dibayar di muka untuk dana LPS. Nanti kalau bank mengalami kegagalan, maka nasabahnya biar tidak yang mengalami kerugian, dia terproteksi, dia terlindungi, ngono ceritane, ya toh. Sayangnya skema itu hanya berlaku terbatas atau relevansinya terbatas, yaitu pada nasabah-nasabah dan juga perusahaan-perusahaan asuransi tertentu, dan juga manfaatnya melemah. Melemahnya itu karena seringkali lalu
bergantung pada bailout atau dana talangan yang disediakan pemerintah atau dana resolusi yang disediakan pemerintah. Nah, itu lalu menjadi tidak berfungsi atau tidak punya manfaat gitu. Terus maka perlu pengaturan baru, perlu perubahan pengaturan. Ngono ceritane. Bentuk kelemahan dari atau manfaat yang lemah tadi itu, kalau bank mengalami kegagalan ternyata ujung-ujungnya hanya taxpayer yang menanggung. Terus kenapa kok yang menanggung dia? Karena dana talangan atau dana yang dimiliki LPS itu sering kurang. Ya enggak? Yunita, kok kamu ikut diam? Yang kemudian pertanyaannya, apakah kalau sudah diubah itu lalu bisa menggantikan gitu? Tadi lu ada pertanyaan seperti itu. Apakah disiplin pasar yang kemudian menginterrelasikan, mengaitkan saling ketergantungan antara bank LPS dengan pemerintah tadi? Karena lalu kan ketiga pihak ini saling tergantung satu sama lain tuh. Terus misalnya dibuat aturan yang memperhitungkan atau mempertimbangkan itu dan dengan tetap melihat keuntungan kerugian dari pengaturan tersebut, apakah kemudian ini bisa menggantikan manfaat yang tadi tertiadakan? Itu menjadi sebuah pertanyaan riset yang perlu digaji. Kan kemudian di sini dibuat perubahan, di situ ada regulatory changes. Terus implikasinya terhadap deposit insurance design seperti apa gitu. Kenapa kok riset seperti itu dipandang penting? Di sini peneliti mencomot-comot. Kalau kamu cermat-cermati kan di situ, ini kan bisa jadi alasan. Misalnya kayak penelitiannya Dennis Sewitz itu loh, dengan adanya arrangement itu ternyata nanti nasabahnya, deposannya itu hanya akan meminta bunga yang rendah gitu. Sementara mereka-mereka yang nggak diasuransikan meminta bunga yang lebih tinggi ya gitu. Itu kan menunjukkan alasan peneliti kenapa penelitian tentang penjaminan ini diperlukan. Terus berikutnya ada lagi arti pentingnya LPS. Keberadaan LPS yang mana dia menyediakan skema penjaminan ini sebenarnya penting loh. Juga memfasilitasi akses cepat ke dana oleh nasabah loh. Terus juga tentang kelancaran penyelesaian. Kalau terjadi kegagalan misalnya. Dan lain-lain. Dan juga ada fungsi pengawasan loh. Sehingga bank kemudian termotivasi atau terdorong atau punya kecenderungan, punya insentif untuk berkinerja yang optimal. Terima kasih ya Yunita. Saya sudah terbantu untuk memahami isunya apa, kemudian pertanyaan risetnya apa, gitu. Lalu pentingnya riset ini apa, gitu. Sudah tertolong, tidak tertolong oleh kelompoknya Indra Gading maupun kelompoknya ini tadi. Saya tidak terbantu oleh mereka. Saskia Ratnapuri dan juga kelompok Indra Gading tidak membantu saya untuk memahami
apa isu atau permasalahan yang ditemukan peneliti sehingga ia kok harus capek-capek riset. Kenapa dia harus merasa perlu riset? Kamu itu kudu bisa berpikir kayak gitu. Orang riset itu ada motivasinya, ada alasannya, ada backgroundnya. Ilmu tentang ini mestinya kamu perlukan. Bahwa kalau kamu nanti nulis latar belakang, kamu tuh diminta menerangkan tentang permasalahan yang kamu temukan apa. Mengapa Anda merasa perlu riset kalau ketemu masalah seperti itu gitu? Apa alasanmu? Pentingnya apa riset itu gitu? Yang hari ini kamu perlukan ilmunya tuh itu. Awalnya itu emang Terus lalu kelanjutannya berkaitan dengan literatur review misalnya. Desain risetnya seperti apa? it's okay aku. Terus sempat di 2019 ku tahun. Tapi aku desain Coba saya langsung jujuk akhir ingin bertanya ke presenter tentang hasil. terus beriku sesuk aku malah main Hasil penelitiannya seperti apa, Indra? main meneh Februari terus wes enggak sama sekali itu berarti 2020 Maksudnya kayak oke nih wae telat kan kesel banget kan ya. Indra tidur. karena udah terbiasa ya kayak nggak tahu lah. Berarti poso masih full terus. Apa pas poso masih full? Aku kan sering full dari dulu. Hasilnya gimana? Ya, saya akan menerangkan Di 2020 gambar dan 3 bulan baru gambar berikut itu memberikan gambaran umum tentang konsekuensi dari pengaturan alternatif dengan melihat perbedaan pembayaran bersih dari penjamin simpanan dengan menggunakan kerangka harga opsi satu periode yang sederhana. Diasumsikan bahwa penjamin simpanan ini mewarisi status prioritas dari deposan yang diasuransikan, di mana BI merupakan